Kaum wanita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan perpanjangan umur, nafas hidup, mari kita bersama, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari dengan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau di dalam ibadah ini. Tuhan tolong kami semuanya. Tuhan urapi kami semuanya. Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini. Biarlah Engkau memakai kami semuanya, yang ada di dalam rumah Tuhan, bahkan di rumah kami masing-masing. Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang bertahta di surga. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Mari Tuhan berkarya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menjangkau setiap hati dari kaum wanita yang mengikuti ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah seluruh dunia, seluruh bumi ini bertekuk lutut menyembah Engkau dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, langit, bumi, dan isinya akan berlalu. Akan lenyap, tetapi satu yang kekal, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia, yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menepati janji yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab itu, mari kita semua memuji Tuhan. Mari kita semua mengagungkan Tuhan. Haleluya. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti apa? Haleluya. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Dia selalu setia dengan janji perkataannya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Siapa mau jatuh cinta kepada Tuhan Yesus lebih dalam lagi? Haleluya. Tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indahnya indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta.
Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allah. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihmu. Katakan hanya Yesus yang menjadi pujaan kita. Hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Syalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kita semua. Puji Tuhan. Siapa yang mau cinta Yesus? Saya percaya kita semua pasti cinta Yesus. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sebab itu kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Jangan lewatkan setiap waktu yang Tuhan sediakan buat kita. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyembah Tuhan lewat pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
raja di atas segala raja. Disembah. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami sangat berbahagia karena kami merupakan pribadi-pribadi yang bisa menyembah bukan dari jauh, tapi sangat dekat dengan pribadi-Mu Tuhan. Engkau Raja segala Raja. Kalau kami lihat hidup kami, diri kami, oh Tuhan, sungguh satu kemurahan yang amat sangat, sehingga kami bisa diperkenan untuk dekat menyembah Engkau sebagai Raja segala Raja. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanan, untuk tugas, untuk segala kegiatan yang Engkau berikan, yang Engkau percayakan pada kami pada hari ini. Khususnya dalam kebaktian kaum wanita. Tapi lebih dari segala itu Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Engkau sudah memberikan nafas yang tidak bisa kami peroleh dari siapapun di dunia ini. Tapi kami sudah Engkau berikan nafas, karena tanpa nafas ini, apapun juga yang kami terima dari Engkau, yang kami harus kerjakan, itu semua tidak akan terlaksana. Tapi nafas hidup yang Engkau berikan, ini terima kasih Tuhan. Ini terutama. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami sekalian. Tolong hamba-Mu, tolong para pendengar sekalian, dimanapun mereka berada. Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di mana-mana. Roh Kudus-Mu akan memberikan penerangan, pencerahan bagi hamba-Mu yang berbicara, juga setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami sangat berbahagia. Karena kami bisa bernafas dan bisa memuji Engkau dan bisa mendengarkan firman. Lebih lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di luar sana selesai ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih juru selamat kami sambut firman-Mu. Puji Tuhan. Amin. Salam bahagia bagi setiap kaum wanita yang ada saat ini untuk kita bersama belajar merenungkan firman dan lebih lagi mendapat kemurahan untuk bisa melakukannya. Shalom. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini bahkan mulai bulan 3 ya, sampai saat ini sudah lewat beberapa bulan, kita sepertinya dirongrong, kita sepertinya dihadapkan dengan satu perlawanan yang saya bisa katakan paling sengit, sangat sengit. Karena kita dihadapkan dengan virus yang tidak bisa kita lihat. Tapi terima kasih Tuhan, pemerintahan kita sudah memberikan satu didikan untuk kita bisa mengikuti apa yang diberikan untuk kita bisa, paling tidak kita bisa melindungi diri ini. Lewat protokol kesehatan, kita dianjurkan untuk pakai masker, kita dianjurkan cuci tangan sesering mungkin. Bahkan kita juga diberikan satu peraturan untuk jaga jarak. Nah komunitas kalian, untuk itu kita bisa belajar, sepertinya kita sedang
menghadapi satu perlawanan yang sengit, tapi kita harus setia. Saat ini kita menghadapi COVID-19, kita harus setia mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan, yang sudah dianjurkan untuk kita lakukan. Tapi itu pun kita lakukan dengan satu kesadaran penuh. Bukan terpaksa, tapi sungguh-sungguh membutuhkannya. Tapi komunitas kalian, pada kesempatan pagi hari ini, saya dan Anda sekalian, para wanita yang ada, di mana saja sekalian berada, kita bersama akan merenungkan satu hal yang juga melanda dunia. Kita lihat, kita rasakan betapa pedihnya soal mengerikan ya. Kita harus melawan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa main-main dengan COVID-19. Tapi lewat firman Allah, saya dan Anda akan dibawa untuk melawan perlawanan yang lebih sengit dari COVID-19 ini. Jadi kalau saya renungkan, oh ini Tuhan, terima kasih, kita harus mengalami seperti ini, menghadapi COVID-19, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, juga jaga jarak, tidak sembarangan, artinya bergaul, kerumunan kita harus jauhi, dan lain sebagainya untuk melindungi diri. Tapi Tuhan, terima kasih karena lewat ini, sebenarnya kita dilatih untuk kita menghadapi virus yang lebih hebat yang melanda dunia ini. Kita akan baca, dan saya minta Ibu Ira membaca. Untuk sekarang ini kita membaca, kita akan merenungkan, sebenarnya saya tidak ambil semuanya tentunya, Mazmur 9, 10, 11, 12. Itu judulnya Allah pelindung orang-orang saleh. Tapi yang kita renungkan tentunya ada kaitan dengan yang ayat 9 dan 10, 11. Yaitu Mazmur 12, kita akan membaca ayat pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ya, terima kasih. Ini satu tantangan yang luar biasa bagi saya dan Anda. Melanda dunia. Sebab dikatakan jelas, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang setia yang setia dari anak-anak manusia. Kalau dikatakan manusia, orang saleh, orang setia, itu melanda dunia ini. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di gereja kita, bukan cuma di satu kota, seluruh dunia manusia, di mana manusia itu berada. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat ini, maka kita akan belajar. Kita menghadapi perlawanan yang sangat sengit, saya katakan. Tapi itu seumur hidup saya dan Anda. Komentar yang dikasihi Tuhan. Pemazmur, ini Daud, dia menyatakan ketika dia melihat masyarakat di sekelilingnya itu, ayat 2, Ibu Ira tolong bacakan. Tolonglah kiranya Tuhan. Maaf, ayat 3 ya. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya, lanjut terus. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Ya, terima kasih. Komunitas yang dikasihi Tuhan. Ketika pemazmur melihat masyarakat di sekelilingnya itu penuh dusta dan kecurangan, ia cuma hanya bisa berseru,
ayat tadi kita baca tadi, tolonglah kiranya Tuhan. Sepertinya kok singkat ya, cuma tolonglah kiranya. Tolonglah, satu ungkapan permohonan dari pemazmur ini. Mengapa kalau saya renungkan hanya satu kata saja, hanya satu kata yang singkat, tolonglah. Apakah alasannya ayat-ayat berikutnya tadi yang kita baca itu terlalu sederhana atau sepele? Tapi komunitas kalian, kita bisa mengerti, kita mendalami jiwa pemazmur waktu itu menghadapi masyarakat sekelilingnya. Bukan dia hanya berkata tolonglah secara satu perkataan, itu menganggap remeh, sepele keadaan sekitarnya. Tetapi komunitas kalian, dia kebingungan. Kebingungan dan ada rasa ketakutan. Karena apa? Karena orang saleh habis. Demikian pula dengan orang-orang setia. Nah, habisnya orang saleh dan lenyapnya orang setia, kaitan dengan Pemazmur 12 ini. Bisa karena kematian, lewat COVID ini banyak saudara-saudara kita yang tercinta itu mengalami harus masuk dalam kematian. Nah, komentaskan secara jasmani. Tetapi biarlah kita melihat di dalam konteks pasal 12 ini tidak lagi ada yang menjadi setia dan saleh. Dalam konteks ini nampaknya banyak orang yang meninggalkan kesalehan, bukan karena meninggal. Justru meninggalkan kesalehan dan meninggalkan kesetiaan dalam konteks ini. Jadi kata lenyap, hilang itu bisa diartikan meninggal dunia, kematian yang memisahkan antara kita dengan mereka yang harus mendahului kita meninggalkan dunia. Tetapi dalam konteks ini merupakan satu hal yang jelas banyak orang yang meninggalkan. Sudah tidak mau lagi kesalehan. Meninggalkan berarti menolak kesalehan dan menolak kesetiaan. Nah, kondisi masyarakat saat itu sangat parah. Menjadi orang fasik bukan lagi satu hal yang yang memalukan. Tetapi jelas ayat 9 kita baca, Ibu Ira tolong. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ya, orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Jadi perbuatan fasik pada waktu itu sepertinya bukan hal yang memalukan. Banyak hal ya yang dilakukan dalam keadaan fasik itu. Tetapi justru menjadi kebanggaan dan hal yang patut sepertinya dipamerkan pada waktu itu. Karena itu komunitas kalian, pada waktu itu pemazmur menyatakan, saat ini kita mendengarkan dan kita juga mengalami hidup di dunia ini. Dunia ini bagaikan lautan dusta dan kecurangan. Kalau dikatakan dunia, bukan cuma di satu tempat, atau bukan orang-orang yang justru tidak kenal Tuhan, tetapi komunitas kalian, dusta itu terjadi di mana-mana. Dan kalau kita mau jujur, itu pun terjadi di dalam gereja. Di antara kita kaum wanita. Wanita sebagai istri kepada suami, wanita sebagai anak pada orang tua. Apa saja tugas dalam gereja, pelayanan-pelayanan rohani, ataupun di luar ibadah ini, di luar gereja. Dusta itu terjadi, kecurangan itu terjadi demi keuntungan materi, demi mempertahankan kedudukan.
merupakan satu pemandangan yang dapat kita lihat setiap hari. Kata-kata dosa yang diamati oleh pemazmur dalam pasal 12 ini merupakan dosa kata-kata. Kita tadi membacanya, mereka berkata dusta seorang kepada yang lain. Bibir yang manis dan hati yang bercabang. Wah, kalau dusta mungkin kita, dia bohong. Cepat tahu ya. Tapi kalau bibir manis, hatinya bercabang, itu kita nggak tahu. Selamat pagi, selamat siang, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, shalom. Hatinya kita nggak tahu. Tapi itu terjadi dalam dunia saat ini. Nah, komunitas kalian itu merupakan satu pemandangan yang dapat kita lihat setiap hari. Kata-kata. Kata-kata ini bagi seorang manusia itu mutlak perlu dalam berbagai segi kehidupan. Ya, iya kan? Di rumah kita ngomong kata-kata kita kepada anak, kepada suami. Kata-kata kita nyambung perkataan orang lain. Kata-kata ini merupakan satu hal mutlak perlu bagi berbagai segi kehidupan kemanusiaan kita. Nah, bayangkan aja apa yang terjadi apabila kebanyakan orang menerima dusta sebagai hal yang wajar. Biasalah dia, ya kan kasihan dia. Jadi biarlah dia bohong. Bohong putih, dusta hitam, dan lain sebagainya. Tapi komunitas kalian, ini merupakan satu pergumulan, perlawanan yang sangat sengit yang saya dan Anda hadapi. Lebih daripada kita menghadapi virus COVID-19 corona ini. Komunitas kalian, kalau kita menghadapi virus, kita berusaha untuk mentaati. Ya, nomor satu apa yang dianjurkan pemerintah. Tapi kalau Anda tahu, biasa Anda tahu juga pasti dalam siaran, dalam WA, dalam segala macam. Diusulkan ini obat itu, senam gini, senam gitu, dan lain sekali. Banyak iklan-iklan yang menyatakan ini menolong, vitamin ini, vitamin itu. Akhirnya kita jadi bingung. Hari komunitas kalian. Tapi saat ini untuk menghadapi keadaan dunia yang sudah merupakan lautan dusta dan kecurangan. Tidak ada cara lain kecuali saya dan Anda mentaati firman. Dan setia pada firman. Tapi kita akan meneliti lebih jauh. Kita akan membaca lautan manusia pada akhir zaman ini. Termasuk saya dan Anda. Sebabnya saya patut berhati-hati, waspada, tentunya tidak bisa melindungi diri sendiri. Tetapi ayat dalam Mazmur 12 tadi dikatakan, saya bacakan aja. Di situ dikatakan ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ini firman yang luar biasa, murni, lewat proses pengujian. Ini, dan ayat 8 jelas mengatakan, Engkau Tuhan, firman itu Tuhan, yang akan menepatinya. Janji firman itu ya dan amin. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Hanya firman yang bisa menjaga, melindungi saya dan Anda. Tapi komunitas kalian, kita akan membaca lautan manusia dalam perjanjian baru. Sudah biasa kita baca, tapi kita renungkan dengan sangat baik saat ini. Untuk saya sendiri, sebagai manusia yang sudah berusia lanjut,
76 tahun tentunya ada ciri-ciri keadaan karakter yang belum sempurna ini yang ada masih melekat. Dan kalau itu dipertahankan, itu akan lebih melekat. Dan itu akan menjadi karakter yang membawa pada sifat hilang lenyap bersama dengan orang-orang saleh. Sudah tidak ada salehnya lagi. Tidak ada kesuciannya lagi. Tidak ada kesetiaannya. Kesalehan dan kesetiaan itu membutuhkan firman. Dan firman itu kalau kita cuma baca, kita tidak mengimani, itu pun tidak berguna. Huruf yang mati. Tapi kalau kita mengimani, maka iman kepada firman dan kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita beriman kepada firman, kita pasti harus setia. Kita akan membaca 2 Timotius lebih dulu, keadaan akhir zaman ini. Sehingga membuat manusia tidak bisa lagi mengandalkan, tidak suka pada firman. Ini peringatan keras yang untuk saya dan Anda tidak cukup untuk menjadi pendengar yang baik, tetapi sekaligus menjadi pendengar yang baik, menjadi pelaku yang setia. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga, Anda bisa baca seluruhnya nanti di rumah, ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, terima kasih. Ini komunitas kalian. Kita lihat akan datang waktunya. Sekarang atau belum? Tapi komunitas kalian, kita tahu lewat firman sudah datang waktunya. Begitu banyak orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran loh ya, didikan. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, bukan orang sembarang. Orang yang sudah mempunyai kedudukan sebagai guru, dosen, dan lain sebagainya. Guru-guru menurut kehendaknya sendiri. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Jadi telinga ini juga punya keinginan. Ingin dipuaskan. Keinginannya yaitu mencari guru-guru yang menyenangkan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Tidak senang lagi mendengarkan firman kebenaran. Tidak respect, tidak semangat. Itu aja, dikoreksi aja. Aku sudah tahu itu dari dulu. Tapi telinga ini kemudian, kalau kita memalingkan telinga dari kebenaran, pasti kita akan membukanya bagi dongeng. Khayalan, omong kosong. Kita senang. Itu terjadi. Akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi. Bukan nanti, sekarang ini. Karena itu komunitas kalian, kita sebagai wanita, kita perlu mawas diri. Kita perlu mawas diri. Untuk kita sungguh-sungguh dalam hidup yang sementara ini. Kita mau belajar untuk setia. Dan komunitas yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Allah. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3. Ya, kita mundur aja satu pasal. Ini keadaan manusia akhir zaman. Rasul Paulus di sini mengatakan ayat yang kita sering kali membacanya. Tapi saya harapkan kita tetap menguasai diri pada ayat selanjutnya dalam 2 Timotius pasal 4 itu. Tapi kamu kuasailah dirimu. Dan komunitas kalian di sini pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ya, ayat 5 loncat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka itu. Ya, sekian dulu. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita renungkan di sini Rasul Paulus sama sekali tidak menyembunyikan fakta yang akan dihadapi Timotius dalam pelayanannya. Apakah saya dan Anda menyadari hal ini? Kita dalam pelayanan bukan cuma senang-senang begitu aja. Tugasku ini, mari beres selesai. Bukan, tapi kita menghadapi dunia yang merupakan lautan dusta dan kecurangan. Paulus sama sekali tidak menyembunyikan fakta yang akan dihadapi Timotius dalam pelayanannya. Dia menjabarkan segala sesuatunya dengan gamblang. Ini penting sekali. Ironisnya, situasi yang digambarkan Paulus tersebut adalah orang-orang yang aktif beribadah. Tadi kita baca ayat 5 tadi. Namun hidup rohani mereka bagaikan tong kosong yang nyaring bunyinya. Kiranya Tuhan Roh Kudus firman menolong saya, menolong para pembicara sekalian khusus dalam kebaktian kaum wanita. Menolong kita sekalian sementara kita bersaksi di luar sana. Kiranya kita ini merupakan kehidupan yang rohani yang tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Suara itu nyaring, jelas, tetapi merupakan tong yang kosong. Mereka mengajarkan, orang-orang ini mengajarkan yang baik. Dan secara kasat mata, kalau dilihat, wah dia rohani, dia pintar, dia ini, dia itu. Secara kasat mata juga melakukan yang baik. Akan tetapi, jauh di dalam hati mereka tersembunyi motivasi yang tidak murni. Ini yang kita tidak tahu. Komentar sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hidup seperti ini tidak menginginkan ketaatan kepada Allah yang melihat jauh ke dalam dasar hati. Lupa, kalau Tuhan itu melihat jauh ke dalam dasar hati kita, bukan lihat seperti saya sekarang berdiri di depan sini, depan kamera. Anda sekalian juga yang ada yang dalam kegiatan pelayanan. Bukan cuma sampai di situ, tapi sampai jauh di dalam hati. Kita baca Mazmur 11. Mazmur 11, itu saya katakan, kita merenungkan, Anda baca di rumah dari pasal 9 sampai dengan pasal 12. Kita baca ayat pasal 11, ayat yang ke-4 dan 5 saja. Anda bisa membaca di rumah nanti. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Makasih. Jadi Tuhan ini sekalipun ada dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya sebagai raja di surga, tapi matanya ada saat ini melihat saya, melihat Anda, dimanapun Anda berada, duduk. Melihat hati, mengamat-amati, dan sorot matanya menguji anak manusia. Bukan cuma dilihat, diamat-amati, tapi diuji sebagai manusia yang hidup dalam lautan dunia, dusta dan kecurangan. Komentar sekalian, dan kita melihat Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Bagaimana kalau saya dan Anda sedang diuji saat ini?
Dia melihat di dalam hati saya dan Anda, apakah ada tersembunyi motivasi yang tidak murni bagi pemandangan matanya. Komentar sekalian, apakah ada satu dasar dalam hati ini yang tidak taat kepada firman? Perlu kita ingat, hidup yang kosong seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu 2 Timotius pasal 3 ayat 9. Dan nanti nyata. Sebelum itu nyata dan kita dipermalukan, tapi sudah tidak ada jalan lagi untuk kita memperbaiki. Lebih baik sekarang kita mau sungguh-sungguh, mau taat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9. Kalau Anda bisa membaca, Anda bisa bandingkan itu dengan, kita baca aja. Roma pasal pertama, Roma pertama ayat yang ke-28, surat Roma. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sampai dengan 32, ya. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, firman Allah jelas bagi saya dan Anda. Hal-hal demikian ini, biarlah firman Allah merupakan terang, Roh Kudus menerangi. Apakah itu masih ada di dalam hati kita? Tersembunyi sedalam-dalamnya. Hati ini lalim. Hati ini tidak sungguh-sungguh. Hati ini penuh tipu muslihat, perselisihan. Apakah kita masih suka berselisih? Berselisih dengan si A, si B. Berselisih dalam nikah, dalam keluarga, di gereja, dalam pelayanan. Wanita sekalian, biarlah Tuhan tolong saya dan Anda. Tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Penyayang belas kasihan ini bukan berarti memanjakan ya. Tapi kalau saya sayang seseorang, dia salah, saya harus memberitahu. Karena saya sayang. Saya harus bicara terus terang. Saya harus bicara dengan penuh belas kasihan. Bukan dengan jengkel. Bukan dengan amarah, bukan dengan menghakimi. Seringkali kalau kita melihat seseorang yang salah, kita sudah tidak jadi penyayang lagi. Kita sudah tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada orang yang gagal, mungkin orang yang salah ngomong, mungkin orang yang salah bertindak dan lain sebagainya. Kita semulai murka, garang, penasaran, kemudian kita semulai dengan tutur kata. Kita bicara itu, kejelekan si A, si B, kemana-mana. Itu sedang terjadi di kita. Ini lebih hebat dari virus corona yang melanda dunia saat ini. Kalau orang-orang yang dilanda, Tuhan izinkan dia meninggal. Tapi kalau dia meninggal di dalam Tuhan, dalam kegiatan, dalam penyucian dan kesetiaan dalam hidupnya kepada Tuhan, maka dia bahagia. Sekarang saya dan Anda yang masih hidup ini, bukan saja menghadapi perlawanan sengit virus corona, tapi kita menghadapi perlawanan sangat sengit, yaitu manusia dunia ini. Siapa manusia dunia ini? Si A, si B? Saya, pribadi kita masing-masing. Ini sifat saya dan Anda sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Komentar sekalian, Rasul Paulus dengan jelas, ini menunjuk pada karakter. Dia terus terang, justru banyak orang, justru orang-orang yang beribadah.
Koreksi keras untuk saya dan Anda para wanita sekalian. Para istri-istri yang ibadah. Biarlah kita belajar lewat firman Allah. Biarlah semua ini dilepaskan, disucikan. Supaya kita tidak termasuk golongan orang kemudian kita sendiri tidak bisa merasakan kenyataan itu. Kehidupan ini sekarang mencintai, 2 Timotius pasal 3 itu jelas, mencintai diri sendiri. Nah sesudahnya sampai ayat 5, kalau Anda baca tadi 2 Timotius pasal 3, maka sampai pada ayat 5 itu dikemukakan daftar dosa yang mengalir dari hati yang tercemar, yang mengasihi diri sendiri. Dan bukan mengasihi diri sendiri sudah pasti enggak mengasihi Allah. Seringkali kita sayang diri kita ini. Aduh kok susah ya aku ini. Aduh dia tuh kok begitu ya sama aku. Aduh kata-katanya kok kasar. Kemudian kita balas, kita lebih kasar lagi. Apakah begitu? Komentar sekalian, apakah kenyataan ini membuat kita prihatin dan bertobat? Aduh kasihan dia ya. Dia kok berontak, kata-katanya kok gitu ya. Kita hati sedih. Ataukah kita tidak peka lagi. Karena kita mungkin ikut terlibat di dalamnya. Sama-sama. Dia berkata 1 kata, dia berkata 10 kata. Saya akan balas 20 kata, 30 kata. Kita sama-sama. Kita tidak merasa sedih. Tidak merasa belas kasihan kepada si A, si B itu. Yang mungkin salah dalam kata-katanya. Karena itu komentar sekalian. Kalau kita membaca kembali pada Mazmur 12 tadi, kita renungkan. Bagaimana pemazmur dapat bertahan sehingga dia tidak hilang lenyap. Dia tidak hilang lenyap. Tadi kita sudah baca banyak. Dia menaruh keyakinannya. Dia percaya dengan melakukan iman dengan setia. Karena melakukan firman itu seringkali tadi kita sudah baca, diuji. Saya diingatkan puluhan tahun yang lalu masih belajar di Lempinel sebelum berangkat ke Papua. Dapat tugas membaca tugas khotbah dari almarhum Pendeta Injono. Membaca 1 ayat, menguraikan 5 menit. Maka Tuhan berikan pada waktu itu saya soal Esau dan Yakub. Saya menyampaikan di kelas, di depan siswa-siswi Lempinel yang lain. Setelah turun, almarhum Pendeta Injono berkata, sini kamu. Jadi kamu tadi sudah bawa Esau dan Yakub. Yang halus dan yang kasar perangainya, karakternya. Terus kamu di mana? Saya nangis sama Tuhan. Saya kasar seperti Esau. Kita seringkali gampang berbicara khotbah. Berbicara itu bukan khotbah, menyampaikan firman itu juga bukan gampang. Pergumulan, tapi jauh lebih susah sulit merasakan penderitaan di saat kita praktek. Komentar sekalian yang dikasihi Tuhan. Pemazmur, dia bisa bertahan, tidak habis lenyap. Karena dia menaruh keyakinannya kepada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan komentar sekalian, biarlah itu juga terjadi pada saat ini di zaman kita hidup sekarang dalam diri saya dan Anda. Pilihan yang dihadapkan kepada kita sebagai kaum wanita, apakah mau habis lenyap atau bertahan setia?
Kan wanita ini paling suka milih-milih ya. Kalau kemana-mana milih-milih jelimet. Sekarang cuma 2 pilihan aja. Disodorkan ke hadapan saya dan Anda. Mau habis lenyap? Ya sudah, ikut terlibat. Suka curang. Curang itu macam-macam ya. Bisa membenarkan diri sendiri. Tidak mau kalah. Dalam tutur kata ini. Tutur kata. Bisa manis tutur kata kepada orang lain. Bisa bercabang hati dengan tutur kata yang manis. Dan lain sebagainya. Nanti Anda renungkan di rumah. Dan komentarkan 2 pilihan. Untuk saya dan Anda pilih. Habis lenyap atau bertahan setia. Untuk menjadi habis lenyap itu jauh lebih mudah. Kita gabung aja semua orang. Kita bikin kelompok grup. Memusuhi kelompok yang lain. Wah, wanita-wanita Kristen jangan dibilang. Di luar kita lihat geng motor. Di dalam gereja juga ada geng. Kelompok-kelompok yang tutur katanya sama. Menghadapi kelompok lain yang sama juga. Karena bertentangan satu dengan yang lain. Nah, komentar sekalian, untuk bertahan, untuk menjadi habis lenyap, itu jauh lebih mudah. Tapi konsekuensinya Anda tahu. Tapi untuk bertahan setia sangat sulit. Namun mahkotanya, itu kita harus pikirkan. Karena itu komunitas kalian, Anda bisa baca. Tadi pasal 12 Mazmur. Tuhan itu memberikan firman yang luar biasa. Murni. Dan dia menepati. Kita ini seringkali tidak menepati apa yang kita janjikan pada Tuhan. Kita tidak setia. Nah, berbicara soal setia, bertahan setia itu memang sangat sulit. Saya akan bacakan, saya catat di sini. Satu, kesetiaan itu tidak dilahirkan. Saya tidak dilahirkan oleh orang tua saya. Saya lahir dalam keadaan setia, tidak. Saya dilahirkan dalam keadaan berdosa. Dan saya lahir tidak pada setia. Tapi setia itu harus lewat proses. Kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Kalau saya bisa kasih poin 1. Berjalan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Tidak mungkin ke 1000 langkah. Menjadi mahasiswa dimulai dari TK. Dari kecil. Anda bisa baca dalam Lukas 16 ayat 10. Injil Lukas 16 ayat 10 Anda baca di rumah. Berikutnya, kesetiaan itu ada harga yang harus dibayar. Untuk setia ke gereja aja. Untuk setia baca Alkitab. Untuk setia berdoa. Untuk setia melayani. Kita harus berjuang melawan kemalasan, rasa enggan, rasa lelah, bahkan menghadapi banyak rintangan dari luar diri kita. Cuaca, aduh hujan males ya ke gereja. Aduh cuma doa aja kok, enggak apa-apa. Mungkin ini yang dari luar kita. Kalau dari dalam kita malas, kita rasa enggan, kita rasa capek. Tapi dari luar, cuaca buruk, cuaca enggak mendukung katanya. Atau mungkin acara bagus di televisi. Sayang ya cuma ada hari ini. Sudahlah minta maaf Tuhan aku enggak datang. Atau tidak sikap orang yang tidak simpatik. Sikap yang tidak simpatik dari orang lain. Aku ke gereja ketemu si A, si B. Aduh dia enggak suka aku. Aduh aku enggak suka dia. Ini. Namun disitulah letaknya arti mengikut Kristus. Markus 8 ayat 34. Coba kita baca aja itu ya. Biasa ayat ini, tapi enggak biasa kita lakukan. Sangat sulit. Markus 8 ayat 34. Tapi kita harus mau tidak mau dengan perlindungan dijaga oleh Tuhan. 8 ayat 34. Ibu Ira. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, ini persyaratannya, bayar harga. Anda nanti bisa membaca lebih lanjut di rumah. Menyangkal diri, dalam arti menahan diri dari segala keinginan yang enak dan menyenangkan. Kita menganggap, Pak, ini aku seneng kayak gini lah. Apakah itu kehendak Tuhan? Kalau enggak, kita harus menyangkal diri. Singkat aja, memikul salib bukan hanya perkara besar, tetapi dalam keseharian. Ketika kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, tetapi toh harus dilakukan, harus dikerjakan sebagai tanggung jawab hidup beriman kita. Itu pikul salib sehari-hari dalam hidup kita. Kita harus sadar melakukan sesuatu, tapi kok kita kurang seneng ya, kita kok kurang srek ya, kita kok kurang semangat. Tapi toh harus dilakukan, enggak bisa enggak. Tapi kita tahu itu tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Itu pikul salib, menyangkal diri dan pikul salib. Roh Kudus akan memperjemahkan lebih lanjut dalam hati kita masing-masing. Di saat kita mau mengikut Tuhan, bayar harga untuk setia. Ini setia tidak dilahirkan, proses demi proses. Berikutnya kesetiaan. Ketiga ini ya, kerap juga kesetiaan ini harus menanggung risiko. Mungkin karena setia, kita menerima cemoohan, kita menerima ejekan. Mungkin sulit naik pangkat, karena kita setia melayani, setia beribadah, setia kepada Tuhan. Mungkin juga bisa dikucilkan, sok suci dan lain sebagainya. Komentar sekalian, tapi biarlah Tuhan tolong setiap kehidupan kita. Biarlah saya dan Anda mau belajar. Selama hidup di dunia ini, siapapun tidak lepas dari jatuh dan bangun. Tapi karena itu komunitas sekalian, karakter kita, itu menyangkut karakter semua. Itu perlu mengalami penyucian dan kesetiaan, disucikan. Kok aku sik pancet ya karakterku, sik suka tersinggung, diem, masih tersinggung, akhirnya meningkat, tersinggungnya ditahan, jadi penyakit, dan lain sebagainya. Komentar sekalian, pilihan yang Tuhan berikan untuk saya dan Anda, pilih. Kita harus menghadapi kata-kata itu, kata-kata yang tadi melanda dunia ini, kata-kata curang, kata-kata dusta. Maka pemazmur dalam Fatsal 11 dengan tegas menolak kata-kata itu. Menolak apa yang merupakan perkataan dusta dan curang yang datang dalam hidupnya. Komentar sekalian, kesetiaan itu proses. Karena itu seumur hidup kita. Anda berpikir saya sudah selesai diproses? Belum. Karena saya masih hidup dalam dunia. Sekalipun usia sudah lanjut. Sekalipun sudah lama dalam pelayanan. Tetapi apakah saya berhenti diproses? Jangan Tuhan. Saya menginginkan hidup ini senantiasa diproses. Dan biarlah seperti pemazmur mengatakan, dia mengatakan bahwa tidak ada yang lain yang bisa menopang, menyokong hidupnya kecuali Tuhan. Firman Tuhan, bukan cuma Tuhan, apa Tuhan itu? Firman yang menyokong, yang melindungi hidup ini. Firman dan Roh Kudusnya gimana? Kita baca, perlu kita baca. Kita renungkan harus. Tetapi lebih dari itu, Galatia mengatakan,
jelas mengatakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saat itu penentuan manusia kita, daging kita, dengan hidup pimpin Roh Kudus. Hidup pimpin Roh Kudus buahnya luar biasa. Apakah itu ada dalam hidup saya dan Anda? Jangan pilih satu, karena buah roh itu 1, 9 rasa. Jadi semua itu dalam Galatia 5 itu, buah roh itu harus ada dalam hidupku. Karena itu saya dalam usia yang lanjut ini, banyak kekurangan secara tubuh fisik, secara pikiran, ingatan, tenaga. Tapi hati ini merindukan Tuhan. Jangan lepaskan hidupku. Jangan Roh Kudus meninggalkan kerinduanku Tuhan. Untuk hidup ini berbuah. Dan komentar sekalian, kita lihat manusia daging. Kita tahu itu ayat dalam Galatia. Tapi apakah itu masih kita terlibat di dalamnya? Dan komunitas yang dikasihi Tuhan, di sini saya dan Anda melihat semua hal ini bisa terjadi di sekitar kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup pada zaman akhir, meski kita tidak tahu kapan tiba saat terakhirnya. Tapi kalau Rasul Paulus sudah tulis ini ribuan tahun yang lalu, puluhan, sampai saat ini Tuhan belum datang juga. Berarti kita masih mengalami hidup di zaman yang akhir ini. Dan komentar yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan, untuk bertahan setia, itu sangat sulit. 3 poin tadi kita dihadapkan, proses. Namun mahkotanya, jika Anda memilih yang kedua, bertahan setia, baca, renungkan, dan taati firman-Nya. Renungkan. Kita harus menjunjung tinggi firman Allah dengan menyerasikan suara kata-kata kita dengan kebenaran. Bukan waktu khotbah, bukan waktu pimpinan pujian. Di luar sana tidak ada tugas dan lain sebagainya. Kita menjunjung tinggi firman, maka kata-kata yang keluar dari mulut saya dan Anda, kata-kata yang cocok dengan kata-kata firman. Bukan kata-kata dusta dan keji. Tapi komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, itu harus kita tolak. Kita tidak bisa menolak kata-kata, kita tidak mau berkata-kata dusta atau curang dan lain sebagainya. Mulut manis, hatinya bercabang. Tapi kita tidak menjunjung tinggi kata-kata firman. Kata-kata firman itu harus ada di atas kata-kata kita. Karena itu komunitas yang dikasihi Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Allah, kita mengerti dengan kata lain, firman Tuhanlah yang menopang dan menyokong kehidupan saya, sehingga Anda juga kehidupan Anda, sehingga walau apapun yang terjadi di sekitar kita, maka kita tidak akan habis atau lenyap. Terseret. Ikut dialah sama-sama bohong. Kan dia baik sama saya. Atau mungkin dia masih ada kaitan darah dengan saya. Kan tidak enak saya nanti. Atau dia atasan saya. Ikut terseret dengan curang, dengan bohong. Tidak pernah menyelesaikan kata-kata itu. Banyak hal. Kita nanti bisa membacanya di tempat kita, di rumah masing-masing. Karena itu komentar sekalian, kehidupan ini walau apapun yang terjadi di sekitar saya dan Anda, kalau kita menjunjung tinggi firman, maka tentu Roh Kudus juga berkarya dalam hidup ini. Roh Kudus memimpin saya dan Anda masuk dalam kebenaran. Dan Roh Kudus menghendaki kita hidup dipimpin oleh Roh, hidup ini, hidupnya tidak cuma di gereja, di rumah hidup, di kantor hidup, di kuliah hidup, waktu ngajar hidup. Hidup menurut pimpinan Roh. Dan komentar sekalian, supaya kita tidak
hilang lenyap, tapi kita tetap akan setia dan hidup benar. Kita baca aja sebagai ayat-ayat terakhir mungkin. Mungkin ini kemampuan saya sebatas ini. Kita coba lihat ayat Mazmur 9 tadi, Mazmur tadi. Kita lihat ayat 9, Pasal 9 ayat 20. Pasal 9 ayat 20, maafkan. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Ayat Pasal 10 ayat 12. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Kita loncat pada Pasal 12 ayat 6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Terima kasih. Pada Pasal 9 ayat 20 tadi kita membaca, bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Manusia kita ini, manusia daging kita ini, jangan merajalela. Kemudian kita baca Pasal 10 ayat 12 tadi, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Manusia jangan merajalela, bangkitlah Tuhan. Ulurkan tanganmu, firman dan Roh Kudus. Tangan gambar pekerjaan Roh Kudus. Kemudian Pasal 12 ayat 6 jelas mengatakan, aku bangkit. Jawabannya. 2 kali diserukan, bangkitlah Tuhan. Supaya manusia jangan merajalela. Selama saya tidak berseru kepada Tuhan, untuk Tuhan itu bangkit, hidup. Firman itu hidup. Hidup di dalam kita. Jelas kita tidak berseru kepada Tuhan, bangkitlah Tuhan, tangan Tuhan Roh Kudus memimpin saya dan Anda hidup di dalam roh. Maka komunitas kalian, seruan itu dari hati yang murni. Bukan ikut-ikutan, bukan angin-anginan. Semangat, lagi semangat. Dingin, lagi lemes, lagi tidak semangat. Tidak. Tetapi tetap membara, merupakan seruan. Maka Tuhan itu menjawab. Jelas dikatakan, sekarang juga aku bangkit. Memberi keselamatan. Kalau Tuhan berkata aku bangkit, ayat firman Allah dalam Ibrani mengatakan, bangkit bangun. Kuatkan tangan yang lelah, yang lemah. Kaki yang terpelecok. Komunitas kalian, Tuhan mau saya dan Anda juga bangkit. Kalau Anda merasa banyak kemanusiaan kita yang merajalela dalam hidup ini. Kita dikuasai kemanusiaan kita. Biarlah saat kesempatan ini kita tahu. Kita memberikan hidup ini untuk Tuhan yang menguasai. Untuk Tuhan bangkit. Kita tidak biarkan, kita tahu Tuhan kita tidak Tuhan yang mati. Tapi Tuhan yang bangkit menolong. Dan kalau dia menolong, ayat jelas pada ayat firman Allah mengatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya, ya dan amin. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Terhadap lautan dunia, lautan dusta dan kecurangan, angkatan ini. Jadi di mana-mana kita lihat orang dusta biasa. Karena itu ibu-ibu, Tuhan percayakan anak-anak milik pusaka Tuhan. Jangan biarkan anak-anak itu berdusta. Dengan contoh yang pasti, yang jelas dari tutur kata seorang ibu yang dipercaya Tuhan akan anak-anaknya. Bicara kalau salah, bicara benar dan tidak bicara yang tidak baik tentang orang lain di depan anak-anak. Wah ini si A begini, si B begitu. Ataupun di anak-anak aja kita tidak perlu bicara demikian. Sehingga anak-anak itu tahu, oh dia itu gini, oh dia itu, oh bapak ini gini, oh ibu ini begitu. Tidak. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang sungguh-sungguh manis, hati juga manis. Tidak berbeda. Karena itu komunitas kalian yang dikasihi Tuhan.
biarlah saya dan Anda belajar untuk memutuskan dalam hidup ini. Jangan cuma sebagai pendengar. Dan kalau kita mendengar kata-kata orang, bukan kita menghakimi. Kita tahu orang ini benar-benar atau ada motivasi. Dia manis pada saya, ada motivasi. Dia berbicara firman, ada motivasi. Maka Tuhan akan menolong. Saya dan Anda masih diberi kesempatan mempraktekkan belas kasihan untuk menolong orang yang salah dalam soal hal ini kata-kata. Ayat itu mengatakan Mazmur 12 tadi, yang lemah yang ditindas. Anda merasa lemah? Anda merasa ditindas, ditekan karena menghadapi banyak dusta, banyak kecurangan. Mungkin ada pimpinan-pimpinan yang keras yang ini. Dan seringkali itu terjadi dan kita anggap itu biasa. Secepatnya pemimpin itu pergi atau menoleh ke sana, kita di belakang, kita sama dia itu jahat, dia itu gini, dia itu begitu. Apakah itu kata-kata saya dan Anda? Maka kita semula terlibat dengan kata-kata sia-sia yang merupakan, yang dalam pengamatan pemazmur merupakan dunia ini merupakan lautan dusta dan kecurangan. Tapi kalau saya dan Anda mau lepas dan dilindungi, hanya kita menjunjung tinggi firman. Saya mau berkata ini sesuai firman enggak? Hatiku gimana? Tuhan melihat dalam hati, sanubari. Kalau kita mau setia, bukan hal yang mudah. Tapi ada mahkota. Ada mahkota yang tersedia untuk saya dan Anda setia. Kalau kita lihat kisah hidup para rasul, luar biasa. Rasanya kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada rasa bangga dibandingkan dengan apa penderitaan yang dialami para rasul pada waktu itu. Karena itu komunitas kalian yang dikasihi Tuhan. Biarlah hati ini benar-benar terbuka di hadapannya. Kita mau jujur, kita mau menghadap Dia. Kalau kita jujur, maka Tuhan akan menepati janji firman-Nya. Dia tidak seperti saya, janji hari ini besok enggak. Saya katakan setia mulai dari hal kecil. Kalau enggak dari hal kecil, enggak setia, mana mungkin dipercayakan yang besar. Tapi kalau sudah sampai yang besar, jangan tidak setia. Karena karakter pemazmur melihat masyarakat serikatnya. Semua bohong, semua dusta, semua curang. Biarlah saya dan Anda melihat itu, hati ini prihatin. Dan hati ini mau bertobat. Pribadi dulu. Dalam nikah. Dalam pelayanan. Kalau di sini ada pastori di Johor, pastori di Maputro, ada pastori juga di Salem. Gimana pergaulan kita selama ini? Dengan oknum penuh pura-pura, atau yang lain sebagainya. Ada kesempatan untuk saya dan Anda memilih. Tidak ada paksaan, bebas. Sebagai wanita pilih. Yang baik, yang murah biasanya. Yang baik, yang murah. Tapi kalau Anda pilih firman, firman tidak murah. Firman ini dari surga. Firman ini tandai darah. Dan itu yang Tuhan percayakan kepada saya dan Anda. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, itu tidak memancing saya. Habis karena dia begini jadi saya emosi. Habis karena dia begitu jadi saya terpancing. Tidak. Karena kita menjunjung tinggi firman. Dan kita betul-betul mau hidup dipimpin Roh Kudus. Selidikilah aku. Ujilah aku. Lihat hatiku. Kita menyanyi bersama. Nyanyian yang sudah saya siapkan ini. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka, rela diselidiki. Kita nyanyi bukan karena kita tahu, kita bisa, kita suka. Tapi Tuhan, ini hatiku, selidiki aku Tuhan. Supaya satu waktu kita tetap, waktu Tuhan datang,
Dalam Lukas 18 ayat 8. Dan sampai waktu aku datang, aku tidak mendapatkan iman. Iman dan setia itu satu. Kok tidak dapat iman? Karena orang Kristen sudah terlibat dengan segala lautan dusta. Dan mendengar dusta si A si B, kita juga diamkan aja. Kita tidak menjunjung tinggi firman. Di komunitas kalian kita menyanyi bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, ya Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Ya Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi. bagimu. Selidiki aku, lihat hati masing-masing kita, selidiki aku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, kita sama-sama masing-masing. lihat hatiku. Tuhan melihat hati kita masing-masing, melakukan firman karena mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya tetap setia. Kita menyembah Dia. Dia ada di surga, di tahtanya. Tapi saat ini matanya melihat kita, menyoroti kita, menguji kita. Apakah saya dan Anda melakukan firman terpaksa? Apakah saya dan Anda melakukan firman karena takut dihukum? Tapi karena mengasihi,
Kita melakukan firman karena mengasihi dia, karena dia lebih dulu mengasihi saya dan Anda. Oh, terima kasih Tuhan. Kurabaya sangkaya lerabat. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kau sangat mencintai kami kaum wanita. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua yang mendengar memilih yang tepat, yang mencapai hidup yang kekal. Pada waktu Engkau datang, Engkau melihat kami ada, tetap setia pada janji firman-Mu yang besar. Mengabaikan segala bentuk penderitaan, aniaya, cemoohan dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Untuk kami sekalian dibekali dengan sesuatu yang sampai menyangkut hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Kami butuhkan tetap perlindungan-Mu. Kalau Engkau perpanjang umur ini Tuhan, Engkau beri kami melewati pandemi ini Tuhan. Corona ini, biarlah hidup ini semakin suka untuk diselidiki oleh Engkau. Mungkin Engkau pakai seseorang untuk mengoreksi, menyelidiki kami. Biarlah kami bersyukur. Tuhan, sebelum kami tersesat lebih jauh. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup ini. Di antara kami sesama dalam pelayanan, kami sangat yakin bahwa Engkau menyertai dan Engkau mencintai, Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dari angkatan yang jahat di dunia saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian khusus wanita. Dan kita akan berjumpa kembali pada Kamis mendatang. Terima kasih, berkat-Mu akan melimpah lewat firman dan pimpinan Roh Kudus-Mu kepada kita sekalian, setiap kaum wanita yang melayani di tempat ini, sampai pun dimanapun Anda berada. Tuhan, kita tidak terbatas. Di situ kita bisa menikmati berkat yang melimpah sampai pada hidup kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih juru selamat kita. Kita sudah berdoa, mohon semua ini kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Berikut beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, live streaming ibadah kaum wanita setiap Kamis akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat diakses melalui channel YouTube GPT Kristus Gembala Surabaya. Yang kedua, jemaat dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang saat ini tampil pada layar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa kembali pada hari Kamis mendatang dalam ibadah live streaming kaum wanita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.